rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan ridhonya kepada kita semua sehingga dapat berjumpa di pertemuan kita kali ini. Dalam pertemuan yang singkat ini, saya Mai Hasanah akan memberikan sedikit uraian singkat mengenai keutamaan membaca kitabullah Al-Quran. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di zaman milenials ini yang penuh dengan kecanggihan teknologi saat ini, kita jarang menjumpai kaum muslimin baik dari kalangan muda maupun yang tua membaca Al-Quran, kitab suci kita sebagai umat muslim. Mereka lebih sering melihat gadget mereka, melihat sosial media dengan postingan-postingan yang tidak berguna sama sekali. Padahal saudara-saudara sekalian, ada begitu banyak manfaat dan keutamaan dari membaca Al-Quran. Di antaranya yang pertama yaitu orang yang membaca Al-Quran adalah sebaik-baiknya umat Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak teman-teman sekalian? Hal ini dikatakan langsung oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang berbunyi, qala Rasulullah SAW, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran, yang artinya sebaik-baiknya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis tersebut kita dapat mengetahui bagaimana istimewanya Rasulullah SAW menempatkan orang-orang yang membaca Al-Quran sebagai umatnya yang paling baik. Yang kedua yaitu orang yang membaca Al-Quran diibaratkan seperti buah yang manis dan harum. Hal ini tertuang sebagaimana dalam hadis riwayat Abu Daud. Sungguh Masya Allah, teman-teman sekalian, istimewanya orang-orang yang membaca Al-Quran hingga ia diibaratkan seperti buah yang manis dan wangi. Lalu yang ketiga yaitu yang mendengarkan maupun membaca Al-Quran akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza qira'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Quran surah Al-A'raf ayat 204. Para ulama menafsirkan dalam ayat tersebut bahwasanya adanya perintah untuk menyimak Al-Quran dengan baik, maka ada pula perintah untuk membaca Al-Quran. Sehingga jika mendengar bacaan Al-Quran saja sudah menunjukkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan lebih utama lagi jika kita membaca Al-Quran. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keutamaan membaca Al-Quran yang keempat yaitu setiap satu huruf dalam Al-Quran mengandung 10 kebaikan. Hal ini tertuang dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap satu huruf dalam Kitabullah atau Al-Quran mengandung 1 kebaikan, sedangkan 1 kebaikan dilipatkan kepada 10 semisal. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Masya Allah, sungguh mulia sekali ya teman-teman, membaca 1 saja huruf, baik itu berupa alif saja dalam Al-Quran, kita sudah mendapatkan 10 kebaikan. Sungguh maha suci Allah yang melipatkan pahala bagi kebaikan dan setiap ibadah yang dilakukan oleh hamba-Nya. Tidak hanya itu teman-teman sekalian, kita akan mendapatkan ketenangan hati, jiwa dan raga. Sehingga dari hati yang tenang tersebut
menjadikan rasa cinta kita kepada Allah, Nabi, para Rasul, dan malaikat-malaikatnya menjadi semakin suci dan semakin kuat. Sungguh Masya Allah, teman-teman sekalian. Maka dari itu, hendaklah kita sebagai kaum muslimin, umat akhir zaman, untuk senantiasa membaca Al-Quran, menyempatkan setidaknya sedikit waktu kita dari segala hiruk-pikuk kegiatan di dunia untuk membaca Al-Quran, kitabullah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Karena kalau jika bukan kita yang membaca Al-Quran, maka siapa lagi, teman-teman sekalian? Bukankah kita kaum muslimin? Bukankah kita umat Nabi Muhammad SAW? Sungguh teman-teman sekalian, marilah kita untuk senantiasa membaca Al-Quran di setiap kegiatan kita di dunia, agar dapat menjadi bekal kita di kehidupan di akhirat. Demikianlah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dalam penyampaian kata maupun sikap saya. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun, dan kepada teman sekalian semua saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.